Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran perlu kalian lakukan. Tetapi jika semua itu belum kamu dapatkan, saya harap kamu harus mendapatkannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu semua? Anda berada di posisi yang tepat. Dengarkan video ini. Mari kita rubah sifat yang ada di pikiranmu. Ayo kita mulai. Poin pertama, hindari sikap merasa diri sebagai korban. Kadang, kita tidak sadar kalau kita sedang memainkan peran yang sama, lagi dan lagi. Seperti sedang ada di dalam naskah lama yang ditulis entah oleh siapa, tapi terus kita jalani tanpa pernah mempertanyakan. Kenapa aku harus jadi karakter yang disalahkan, yang disakiti, yang ditinggalkan? Seneca pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Dan mungkin ia tidak sedang mengkritik, tapi sedang mengingatkan bahwa luka yang kita bawa seringkali bukan dari peristiwa yang benar-benar terjadi, tapi dari narasi di kepala yang tidak pernah kita ubah. Kita hidup di dunia yang, entah kenapa, lebih cepat memberikan simpati pada orang yang terlihat kalah, dan lebih senang menunda menyadari bahwa kekalahan itu kadang hanya ilusi yang kita pelihara supaya kita tidak perlu mengambil tanggung jawab. Bisa jadi, kamu merasa tidak dihargai. Tapi bisa juga, itu karena kamu sudah lama tidak menghargai dirimu sendiri. Seperti yang sering kita lihat, banyak orang menjalani hidup dengan pola pikir yang diam-diam menyabotase mereka. Selalu merasa tidak cukup, tidak punya pilihan, atau selalu dikorbankan oleh situasi. Padahal, kalau ditelusuri pelan-pelan, bisa jadi, itu hanya karena mereka takut gagal saat memilih untuk menjadi pelaku utama dalam hidupnya sendiri. Kamu mungkin kenal seseorang seperti itu. Atau jangan-jangan, kamu juga pernah begitu, bersembunyi di balik kalimat seperti, aku tidak bisa, mereka tidak adil, aku sudah coba, tapi tetap gagal. Pernyataan-pernyataan seperti itu kedengarannya manusiawi. Tapi kalau diulang terus, bisa berubah jadi identitas. Dan ketika itu jadi identitas, pelan-pelan kita menyerahkan kendali hidup kepada keadaan, kepada masa lalu, kepada orang lain. Padahal, saat kamu memutuskan untuk melihat dirimu bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang masih bisa memilih, meskipun hanya sedikit pilihan, itulah titik baliknya. Ada yang menarik dari teori Rollo May tentang eksistensi. Ia menyebut bahwa ketika seseorang merasa jadi korban, itu adalah gejala permukaan dari ketakutan yang lebih dalam. Takut bahwa hidupnya tidak punya makna, takut bertanggung jawab, takut harus menata ulang arah hidupnya. Dan seringnya, ketakutan itu tidak disadari. Karena kita lebih nyaman menyalahkan nasib, ketimbang duduk sendirian dan bertanya, kalau aku tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, apa yang tersisa dari hidupku? Tapi disitulah pintu masuknya. Justru dari rasa sakit, kita mulai benar-benar hidup. Ada sebuah fenomena menarik yang disebut learned helplessness. Ini adalah kondisi saat seseorang terbiasa merasa gagal atau tertekan, sampai akhirnya otaknya berhenti mencari jalan keluar. Meskipun sebenarnya jalan itu ada. Akarnya bisa dari mana-mana. Pengalaman masa kecil, pola asuh yang pasif, atau lingkungan yang terlalu cepat memberikan label kasihan. Dan di situ, kita harus jujur. Karena kadang, kenyamanan dalam posisi korban itu bikin ketagihan. Mendapat perhatian, simpati, dimaklumi, itu terasa seperti pelukan yang hangat, tapi juga meninabobokan. Lalu muncul pertanyaannya, kalau kita memilih keluar dari peran itu, siapa yang akan tetap di samping kita? Siapa yang akan tetap mendengar kalau kita tidak lagi menangis? Siapa yang tetap peduli kalau kita tak lagi jadi korban? Mungkin tidak banyak, tapi mereka yang tersisa akan lebih tulus karena mereka mencintai kamu yang bangkit, bukan kamu yang butuh dikasihani. Dan kalau kamu bertanya, harus mulai dari mana? Mulailah dari satu hal kecil yang bisa kamu ubah hari ini. Satu rutinitas yang kamu ambil alih. Satu keputusan yang kamu buat tanpa menunggu persetujuan siapapun. Itu cukup. Dalam perjalanan ini, kamu mungkin akan dianggap aneh. Karena kamu tidak lagi ikut dalam narasi yang biasa. Kamu akan terlihat tenang saat orang lain panik. Kamu akan diam saat orang lain sibuk mencari kambing hitam. Dan itu akan menimbulkan rasa penasaran. Kenapa kamu tidak marah?
Kenapa kamu tidak merasa dirugikan? Dan kamu mungkin akan menjawab dalam hati, karena aku sudah tidak ingin jadi korban dari pikiranku sendiri. Lambat laun, kamu akan merasakan kekuatan itu tumbuh. Bukan kekuatan yang keras, tapi ketenangan. Seperti air yang tak perlu melawan batu, tapi tetap bisa mengikisnya. Dan jika kamu masih ragu, coba bayangkan ini. 10 tahun dari sekarang, kamu bangun pagi, melihat cermin, dan sadar kamu tidak lagi hidup sebagai orang yang diseret oleh cerita, tapi sebagai orang yang menulisnya. Itu bukan hidup yang sempurna, tapi itu hidup yang kamu pilih. Dan mungkin disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Lanjut ke pelajaran berikutnya, tentang bagaimana kesulitan bisa jadi sahabat terkuatmu, kalau kamu berani memeluknya. Poin kedua, sukarela menghadapi kesulitan. Kesulitan memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Seneca, pernah terpikir nggak bahwa mungkin hidup yang terlalu nyaman justru pelan-pelan membuatmu kehilangan arah? Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tidak pernah benar-benar diuji. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya tentang jebakan mentalitas korban, kali ini kita gali sisi lainnya. Bukan lagi tentang menyalahkan keadaan, tapi memilih untuk masuk ke dalamnya. Sukarela. Bayangkan ini, kamu berdiri di depan 2 jalan. Yang satu datar, nyaman, dan semua orang tampaknya lewat situ. Yang satu lagi, berkelok, curam, dan sunyi. Tapi entah kenapa, justru jalur itu membuatmu merasa hidup. Dan lucunya, kamu tahu, itu bukan jalur yang dipilih orang-orang yang ingin tampil sempurna, tapi orang-orang yang ingin pulang membawa luka yang mereka mengerti. Seneca bilang, ang katawan ay dapat natratuhin ng mas rigid, na ito ay hindi magiging walang pagtitiwala sa isip. Tubuh harus dilatih keras, supaya tidak memberontak ketika pikiran ingin melangkah. Bukan untuk menyiksa, tapi supaya saat kamu butuh keberanian, kamu tidak perlu mencarinya dari luar. Biasanya kalau kita diberi pilihan, secara naluriah akan memilih yang lebih mudah. Jalan pintas, keputusan yang tidak terlalu menuntut. Karena dari kecil, banyak dari kita tumbuh di lingkungan yang mengajarkan jangan cari masalah. Dan jadinya, kita jadi lebih mahir menghindari rasa tidak nyaman daripada menghadapi dan menaklukkannya. Padahal, seperti yang ditulis oleh Rollo May, ketakutan terhadap kesulitan seringkali hanyalah tanda bahwa batin kita sedang rindu untuk tumbuh. Karena justru di dalam rasa sakit yang dipilih dengan sadar, muncul kesadaran akan jati diri. Mungkin kamu pernah ngerasain juga, sebuah titik di mana kamu sadar, gue udah terlalu nyaman, tapi kenapa malah hampa ya? Itu bukan kelemahan, itu alarm bahwa ada potensi yang belum kamu hidupkan. Dan lucunya, kesulitan yang kamu pilih sendiri, walau berat, terasa lebih ringan daripada kesulitan yang datang tiba-tiba dan membuatmu tak siap. Ketika kamu memutuskan untuk, misalnya, jalan kaki jauh hanya untuk menyelesaikan urusan pribadi, atau berani berkata, jujur padahal tahu risikonya besar. Di saat itulah kamu sedang membentuk diri menjadi seseorang yang kamu segani sendiri. Fakta menariknya, berdasarkan riset dalam bidang neuroscience, otak kita lebih fleksibel dan berkembang saat kita menghadapi tekanan yang dapat kita kelola secara sadar. Fenomena ini disebut neuroplastisitas. Artinya, saat kamu memutuskan untuk tidak naik kendaraan pribadi demi melatih kesabaran di transportasi umum, atau memilih untuk bangun subuh meskipun tidak ada yang menyuruh, kamu bukan hanya sedang mendisiplinkan tubuh, tapi juga sedang merancang ulang struktur otakmu. Dan ini bukan teori. Ini nyata, terekam dalam studi-studi tentang ketahanan psikologis. Otak merespon latihan yang kamu pilih sendiri jauh lebih efektif dibanding tekanan yang datang tiba-tiba. Tapi tentu, nggak semua orang bakal paham kenapa kamu memilih jalan yang lebih sulit. Mereka mungkin bertanya, kenapa harus ribet? Kenapa nggak santai aja? Jawaban yang kamu simpan dalam hati biasanya begini, aku nggak mau jadi orang yang lemah hanya karena hidup terlalu ramah. Ada satu hal menarik yang sering kita abaikan. Ketika kamu sengaja masuk ke medan yang menantang, kamu juga sedang membangun ruang di dalam dirimu untuk jadi tempat berlindung saat badai yang tidak bisa diprediksi datang. Dan ya, mungkin kamu akan terlihat aneh, tapi aneh adalah harga kecil untuk jadi orang yang tangguh saat dunia mulai goyah. Kita nggak bisa menghindari semua rasa sakit, tapi kita bisa memilih rasa sakit yang akan membentuk kita.
bukan yang menghancurkan. Mungkin kamu sedang ada di fase hidup yang terasa datar. Semuanya stabil, tapi rasanya tidak ada yang membuatmu bangga. Bisa jadi yang kamu butuhkan bukan kenyamanan, tapi tantangan yang kamu pilih sendiri. Mulai dari hal sederhana. Tahan satu keinginan. Coba satu hal yang tidak kamu kuasai. Bilang tidak saat biasanya kamu berkata iya. Tertawa saat kamu gagal. Berani saat kamu ingin menghindar. Bukan untuk terlihat hebat, tapi agar kamu mulai kenal dengan versi dirimu yang tidak terlihat saat semuanya baik-baik saja. Karena seperti yang ditulis Seneca, kesulitan memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Dan bisa jadi, kamu akan menemukan versi dirimu yang selama ini hanya muncul saat keadaan paling tidak bersahabat. Dan saat kamu sampai di titik itu, saat dunia mulai ribut tapi kamu tetap tenang, orang akan bertanya, gimana caranya kamu bisa tetap santai? Kamu mungkin gak akan jawab apa-apa. Karena kamu tahu, jawabannya bukan di mulut, tapi di pilihanmu sehari-hari. Poin ketiga, fokus pada satu aktivitas. Ada kalanya, kamu merasa sibuk, tapi malam datang dan rasa puas tak juga muncul. Tenagamu habis, tapi jiwamu kosong. Seperti menyiram tanaman yang tak pernah tumbuh. Itulah jebakan halus yang sering kita tak sadar masuk ke dalamnya. Sibuk di banyak hal, tapi tak hadir sepenuhnya di satu pun. Seneca menyindirnya dengan kalimat yang sederhana namun tajam. Untuk ada di mana-mana adalah untuk tidak ada di mana-mana. Dan menariknya, kita sering bangga pada kesibukan yang sebetulnya membuat kita tercerai-berai. Pernah nggak kamu ikut terlalu banyak proyek sekaligus? Ikut komunitas ini itu, sambil kerja, sambil kuliah, sambil scroll, dan scroll, lalu tiba-tiba kamu sadar, hidupmu tak punya benang merah. Kamu kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kemampuan untuk hadir sepenuhnya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, keberanian memilih kesulitan adalah pintu awal ketangguhan. Tapi setelah berani menghadapi tantangan, ada satu hal yang menentukan arah perubahan. Fokus. Fokus bukan soal kerja keras, tapi soal keberanian menyaring. Menyaring mana yang esensial, dan mana yang hanya membuatmu terlihat sibuk, tapi hampa. Kita hidup di zaman yang memuja multitasking, seolah semakin banyak hal yang bisa dilakukan sekaligus, semakin tinggi nilaimu. Tapi apa iya? Studi dari Stanford menunjukkan bahwa otak manusia sebenarnya tidak dirancang untuk melakukan banyak tugas dalam waktu bersamaan. Semakin sering kita berpindah tugas, justru semakin buruk performa kita. Prefrontal cortex yang bertugas dalam pengambilan keputusan jadi kelelahan. Dan akhirnya, kita kehilangan kejernihan. Kamu mungkin tak sadar sedang mengalaminya. Misalnya, kamu menonton video ini sambil membalas chat, sambil buka 2 tab lain, sambil mikirin kerjaan. Tapi, berapa persen dari dirimu yang benar-benar mendengarkan saat ini? Fakta menarik lain. Rentang fokus manusia saat ini turun drastis jadi sekitar 8 detik. Itu bahkan lebih pendek dari ikan mas. Menyedihkan, tapi juga membuka ruang refleksi. Apakah ini bentuk kemunduran yang sedang kita rayakan tanpa sadar? Ada kemungkinan besar bahwa kita tidak sedang berkembang, tapi justru tenggelam dalam kebisingan. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan? Seneca punya pendekatan yang sederhana tapi revolusioner. Alih-alih sibuk mencari semuanya, dia justru menyarankan untuk menyelami satu hal. Masuk dalamnya. Hadir total. Seolah hidupmu hanya tergantung pada aktivitas itu. Karena, bukankah hidup memang bukan tentang banyaknya yang kamu sentuh, tapi seberapa dalam kamu hadir? Pilih satu aktivitas. Bukan karena itu paling gampang, tapi karena itu paling bermakna. Paling kamu. Dan iya, kamu mungkin akan merasa kehilangan sesuatu saat mulai menyaring fokus. Kehilangan validasi sosial, kehilangan pujian karena tak lagi terlihat aktif di mana-mana. Tapi mungkin, di balik itu, kamu akan menemukan dirimu sendiri. Coba bayangkan ini. Kamu bangun pagi, tanpa buru-buru mengecek notifikasi. Kamu duduk sebentar, bernapas, lalu mengerjakan satu tugas, dengan tenang. Kamu bukan cuma menyelesaikan tugas itu, tapi menyerapnya, menyatu dengannya. Hari itu, mungkin kamu hanya menyelesaikan satu hal, tapi rasanya seperti kamu baru saja menata ulang semesta dalam dirimu. Dan malamnya, kamu tidur dengan senyum kecil. Karena kamu hadir.
bukan sibuk. Apa yang terjadi kalau ini kamu lakukan setiap hari? Mungkin kamu akan mulai memperbaiki kualitas hubunganmu. Mungkin kamu akan lebih fokus dalam belajar atau bekerja. Mungkin kamu mulai menyadari bahwa tidak semua harus kamu ikuti. Dan ternyata, kamu tak kehilangan apa-apa. Justru kamu menemukan inti dari hidupmu. Tapi, mari kita jujur. Tidak mudah hidup dengan satu fokus. Apalagi ketika lingkungan mendorongmu untuk selalu responsif, selalu ada, selalu aktif. Dan ketika kamu mulai menyaring, orang mungkin akan bertanya,